Jumpa lagi di Basti Giza Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ivan Bastian. Oke, materi hari ini adalah membuat aplikasi hitungan mundur atau counter down. Dan biar mudah dalam pembelajaran, untuk file project ini sudah disiapkan download linknya. Jadi teman-teman tinggal download saja, ada script dan ada desain. Sedikit saya akan jelaskan tentang desainnya, kemudian nanti lebih detail di pemrogramannya. Oke, ikuti terus ya. Dan sekarang langsung saja ke bagian desain. Oke, untuk desain, pertama di screen 1 atau di halaman utama kita siapkan beberapa komponen seperti terlihat di video ini. Dan siapkan juga untuk clocknya 1, 2, dan 3. Di set untuk ininya juga dicentang, kemudian waktunya juga di set 500 ya, intervalnya. Oke, semua aktif. Dan kemudian notifier 1 untuk notifikasi. Oke, kita klik tombol blok yang di sebelah kanan designer. Nah, ini bagian pemrograman. Kita siapkan dulu untuk initial global variabelnya. Jadi nanti kita set di sini ya, untuk detik dan menit. Nah, kita buat 2 di sini. Untuk variabel pertama kita tulis menit ya, atau minutes. Kemudian yang kedua second atau detik. Nah, ini bebas ya, silahkan bahasanya mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, silahkan, boleh saja. Nah, kita set untuk second atau detik di 60, dan untuk menitnya kita setting 0. Dan pada palet sebelah kiri kita klik screen 1, kemudian kita cari untuk inisialisasinya ya. Kita ambil drag screen 1, menu inisialisasi, kemudian kita siapkan juga ini L7 segmen. Ini adalah label yang nantinya akan menampilkan angka ya, angka counternya. Nah, kita set di sini juga kondisi pertama kali dibuka aplikasi ini kita set 00.200 ya, seperti angka yang belum start, seperti itu. Kemudian untuk warna teksnya kita juga bisa set di sini sebelum di start. Nanti timernya kita kasih warna grey atau abu-abu ya. Nah, di drag seperti ini. Nah, baru kita setting untuk clocknya ya. Kita mulai di clock 1 dulu. Nah, kita klik. Nah, ini clock 1 ini kita program. Kita buka program bloknya dan ambil yang clock 1 di bawah ya. Nah, ini. Oke, kita drag clock 1 ini, kita berikan sebuah instruksi. Dan instruksinya adalah kita set variabelnya dulu ya, kita set yang global second, kemudian kita ambil pengurangan atau minus 1. Jadi nanti di sini untuk variabel second ya akan terus berkurang ya, 1. Oh sorry, ini bukan sama dengan ya, ini salah, kita delete, kita ambil untuk pengurangan untuk minus. Nah yang ini hampir mirip ya, sorry. Nah, jadi nanti si detik ini akan berkurang terus ya, berhitung mundur dari 60 sampai dengan 0 berkurang. Nah, kita kurangin 1 seperti itu. Nah, ini untuk clock 1 ya. Kemudian kita masuk ke kontrol ininya, kontrol bloknya. If then, jika apa maka bagaimana. Nah, ini if. Nah, ini komparasi dan ya, and kita ambil untuk komparasi baru di sini. Nah, kita set atur untuk global second ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita buat komparasi, ada 2 ya. Nah, ini 1 kita duplikat menjadi 2 untuk menitnya jika tidak sama dengan 0. Jadi artinya jika global second sama dengan 0 dan global menit bukan 0, nah, maka kita set di sini variabelnya. Jadi kita set untuk yang secondnya, detiknya itu menjadi 59 ya.
Jadi nanti si timer counting downnya yang tadinya ada satuan menit di depannya jadi hilang, sehingga tinggal counting yang detiknya. Nah, untuk di sini kan di set global second 59. Kemudian untuk yang menitnya ya, di sini dikurangi 1. Jadi kalau sisa 1 jadi ambil 1, jadi kosong kan, jadi nggak ada, jadi hilang. Kemudian tinggal detiknya aja berjalan seperti itu. Kemudian ini kondisi lain ya, jika ya if lagi nih ya, biar cepat kita duplikat yang atas ya. Nah, untuk if ini jika kondisi yang lain ya kita set juga. Nah, misalnya jika global menit sama dengan 0 dan global detik ya, global detik sama dengan 0, jadi dua-duanya 0, menitnya 0, detiknya 0. Nah, kita set bagaimana? Nah, jika menitnya 0 dan detiknya 0, maka kita set untuk clock 1 yang berjalan ini menjadi stop atau menjadi false ya. Jadi diberhentikan untuk penghitungannya. Tapi untuk clock 2 kita aktifkan jadi true ya. Jadi mengaktifkan yang clock 2-nya. Clock 1-nya stop, clock 2-nya berjalan. Nah, nanti untuk apa clock 2 kita nanti bahas ya. Nah, sekarang ini ada lagi satu kondisi yang lain lagi. Kita duplikat ya. Ini kondisi yang berbeda lagi jika. Nah, ini ada jika lagi. Ini jika kondisinya tinggal 1 menit lagi hitungan counting down-nya ya. Jadi setelah tinggal 1 menit lagi, maka untuk hitungan menitnya dia akan berkurang 1 ya, menjadi hilang. Nah, kemudian untuk secondnya berjalan terus dari 60, 59, 58 seterusnya sampai dengan 0. Nah, pada saat seperti itu kita set untuk teks yang tampil di counternya tersebut ya. Untuk secondnya nih, untuk secondnya ini ya kita set kita gabung. Ini kan join, ini perintah gabung, nanti angka detiknya berkurang, nah, diikuti dengan huruf S kecil, itu second ya artinya ya. Dan sekaligus kita berikan warna teksnya ya, kita berikan warna merah saja. Jadi pada saat tinggal 1 menit lagi sisa waktunya, kita berikan warna merah untuk teksnya ya. Kita ambil drag untuk colornya, cari warna merah, kemudian drag seperti itu. Nah, kita tambahkan satu kondisi lagi, bagaimana jika tidak diantaranya. Jadi jika tidak termasuk kondisi yang tadi ya 1, 2, 3 yang ini di atas kita buat, kita ada lagi satu kondisi else. Jadi tidak yang pertama, tidak yang kedua, tidak yang ketiga. Jadi maka instruksi yang dijalankan ini masuk yang ke else. Else ini berfungsi ketika untuk kondisi-kondisi di atas yang tadi ya tidak dijalankan atau kondisinya tidak terjadi. Jadi maka akan diarahkan ke blok else ini. Pada kondisi else ini kita membuat formatnya normal ya, ada menit, ada detik. Jadi di sini makanya diikuti dengan huruf S dan M. Untuk M sebagai menit dan untuk S sebagai detik atau second. Nah, jadi nanti untuk format yang kondisi ini tampilan counternya itu masih lengkap, ada menit, ada detik ya. Nah, di sini kita aturnya. Nah, kita join string-string ini ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang clock 1. Nah, sekarang kita siapkan juga untuk yang timer clock 2-nya. Dan ini berhubungan sekali dengan yang script sebelumnya ya. Tadi kan kita pernah ada script jika clock 1-nya false atau stop, maka yang clock 2-nya akan hidup atau true. Nah, sehingga untuk instruksi sudah dioperalih ke clock 2 ini ya, dimana isinya nanti kita set juga untuk tampilan counternya ya, teksnya sama ya, 00.200. Nah, kemudian kita ambil untuk control blocknya if then lagi if then. Nah, jika untuk L atau label si timer tersebut ya, kita akan menampilkan pada saat nanti habis waktunya atau time out, nah, sehingga muncul teks misalnya waktu sudah habis atau
timeout. Nah, kita set di sini nih. Untuk label timeoutnya kita tentuin, penamaannya juga kita tentuin di sini. Nah, ini artinya jika timeout visible-nya true, maka timeout tersebut teksnya menjadi false. Dan sebaliknya, jika kondisi time-nya visible-nya false, maka di set untuk timeout-nya menjadi true. Oke. Kalau saya perhatikan di bagian ini ada sedikit kesalahan. Jadi untuk yang then-nya, if then-nya itu di situ kan timeout text ya. Itu mohon diganti jadi visible ya semuanya ya. Yang timeout text-nya itu diganti jadi visible. Ini sorry videonya nggak diedit lagi, jadi nanti di pembelajaran diganti sendiri saja. Sekarang kita masuk ke tombolnya, tombol start dan ada tombol reset. Nah, pertama kita setting untuk tombol startnya dulu atau tombol mulai. Nah, pada blok ini pada saat si tombol start ditekan ya, apa yang terjadi ya, maka di sini kita atur. Pertama untuk L7 segmennya atau display counternya ini akan kita set dengan warna teksnya itu warna biru ya, seperti itu, warna biru. Kemudian kita mengambil blok kontrolnya yaitu if then ya. Nah, ini if then ini jika apa. Nah, kita setting di sini, kita atur, ambil kontrol logiknya. Jika text box set pointnya belum diisi teks atau masih kosong ya, artinya kita belum menulis berapa menit yang kita inginkan, maka akan keluar notifikasi ya, isinya kurang lebih kita setting di sini. Misal untuk pesannya set point tidak boleh kosong ya, atau Anda belum mengisi set point, itu bebas, silahkan diatur masing-masing. Kemudian di sini detailnya juga silakan diatur, misalnya informasi text buttonnya oke. Nah, ini kondisi ketika tombol start ditekan. Kemudian di sini ada kondisi else ya, artinya ketika kebalikannya, kalau sudah terisi ini apa yang terjadi. Di sini tentukan untuk clock 2 ya, yang timer tadi dimatikan ya, jadi di off. Lalu untuk global menitnya juga kita kurangin 1 ya, untuk text box set pointnya dikurangin 1. Kemudian untuk variabel second atau detiknya kita set menjadi 60 ya, seperti itu ya. Oke, di bawahnya tambahkan clock 2 time enable nya clock 1-nya menjadi aktif lagi, menjadi true, seperti itu. Ini kondisi pada saat tombol start ditekan. Nah, sekarang kita masuk ke tombol reset. Tombol reset kita atur juga, kita ambil di sebelah kiri paletnya, pilih yang tombol reset ini, kita drag, lalu kita berikan instruksi. Nah, seperti tadi untuk display counternya mau seperti apa, di setting di sini ya. Jadi pada saat tombol reset ditekan, ini untuk displaynya ini maunya seperti apa. Misalnya untuk angkanya menjadi 00 kembali ya, kan reset namanya juga. Kemudian untuk warnanya kita rubah menjadi grey atau abu-abu kembali, seperti kondisi awal. Dan clock 1-nya pun dimatikan ya. Selesai, tinggal kita testing dengan simulator. Seperti biasa, kita kopikan kode QR-nya. Apakah programnya sudah sesuai yang kita inginkan? Kita lihat. Nah, pada saat kita belum ngetik atau kosong, maka muncul set point tidak boleh kosong. Nah, ini notifikasi yang tadi kita set. Kemudian kita tulis misalnya 2. Klik. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, misalnya ini belum selesai, juga kita bisa simulasi menekan tombol reset. Apa yang terjadi? Kita tekan ya. Nah,
jadi 00 kan, warnanya abu-abu. Kita mulai lagi dengan waktu 2 menit. Untuk simulasinya kita percepat saja ya. Oke, kita tunggu. Setelah nanti tinggal sisa 1 menit, maka akan berubah warna teksnya menjadi merah seperti ini. Nah, jika sudah 0 maka keluar notifikasi time out atau waktu sudah habis. Oke, sekian dulu materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.